Ya, terima kasih sahabat keluarga muslim masih bersama kami dalam program Bincang Sehat. Nah, bagi sahabat keluarga muslim mungkin ketika mengalami pusing atau vertigo tadi mungkin ada hal yang harus sahabat keluarga muslim ketahui, apa yang harus sahabat keluarga muslim lakukan agar pusing ini tidak menjadi serius dan berbahaya fatal bagi kita. Nah, kira-kira dok apa yang harus dilakukan dok? Tipsnya kira-kira dok? Ya, jadi tipsnya kalau kita terjadi serangan untuk meringankan ya Iya. gejala vertigo ini atau saat serangan vertigo, yang pertama adalah kita harus mengistirahatkan tubuh kita, jangan dilakukan aktivitas. Jadi kalau dilakukan aktivitas nanti gejala vertigo yang makin bertambah. Oke, Jadi misalnya cukup kita kalau lagi istirahat, berkendaraan ini berhenti dulu dok berhenti ya. dulu. Kemudian untuk mencegahnya muncul vertigo juga biasakan kalau kita duduk ya, jangan langsung cepat berdiri, mendadak langsung berdiri, harus perlahan-lahan atau berbaring berdiri gitu ya, perlahan-lahan. Kemudian karena vertigo ini banyak yang dikeluhkan pasien atau banyak pasien datang ke UGD biasanya sebenarnya itu vertigo yang ringan sebenarnya, tetapi gejalanya berat memang tadi seperti atau disebut dengan vertigo perifer. Nah itu untuk supaya mencegah muncul itu kembali, jangan biasakan melakukan gerakan kepala yang tiba-tiba, menggerakkan kepala kanan kiri secara tiba-tiba, atau terlalu mendongakkan kepala ke atas, atau terlalu membungkuk. Nah, ini dalam kondisi yang lama gitu dok. Iya, yang lama itu juga sangat mempengaruhi vertigo tadi. Nah, itu sebenarnya tips yang sebenarnya sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah muncul vertigo. Tetapi kalau dengan tips ini tidak berkurang juga, dan saya sarankan memang konsultasilah ke dokter seperti itu. Oke, ini benar nggak dok ketika misalnya kita pusing, bagusnya kita kepala ketika berbaring gitu kan, kepalanya lebih bawah gitu dok, lebih ke arah ke bawah gitu condong. Ini maksudnya benar nggak sih dok? Iya, ini nanti ada pengaruh memang kalau posisi kepala dengan aliran darah ke otak gitu ya. Sama halnya juga seperti orang yang tidur ya. Nah, saya sangat merekomendasikan kita ya kalau tidur biasakan itu miring ke kanan gitu ya. Iya iya. Nah, karena miring ke kanan ini ternyata membantu juga sirkulasi darah ke otak lebih bagus. Kenapa? Karena jantung kita letaknya itu kan sebelah kiri. Dengan kondisi termiring ke kanan, jantung tidak akan tertimpa sehingga aliran darah ke otak juga bagus. Sama halnya seperti yang Rasulullah katakan, yang artinya bahwa berbaringlah kamu pada tulang rusuk kananmu, seperti itu dalam sebuah hadis. Nah, ini bisa kita praktekkan. Dan jangan juga terlalu rendah kepala kita ke bawah. Biasa ini akibatnya kenapa dok? Ini bisa terjadi apa gitu dok? Pusing atau biasa nanti sirkulasi darahnya nggak biasa gitu ya. Terlalu nanti muncul nyeri kepala, muncul makin oyong juga karena terlalu nanti kan itu pembuluh darah itu bergantung pada gravitasi ya. Sehingga biasa saja Rasulullah tuh kalau tidur tangannya itu diletakkan di pipinya gitu. Jadi kondisinya agak lebih tinggi pun boleh tidur ya. Seperti itu. Jadi kalau terlalu rendah pun juga menyebabkan nanti sakit nyeri kepala seperti itu. Karena tekanan nanti di otak makin meningkat dia seperti itu. Berarti posisi tidur juga ini berpengaruh dok ya. Bisa pagi-pagi ketika kita bangun ini terasa pusing. Mungkin penyebabnya karena ya posisi tidur kita tidak begitu bagus dok ya. Dan juga bagi orang yang sudah memang ada bakat penyakit ini dan sudah sering muncul terkadang. Nah biasakan juga mengantongi obatan yang biasa di warung-warung banyak jual obat-obat untuk mengurangi mabuk ya gitu ya. Iya betul. Nah berarti itu bisa dikantongin ya. Kadang ketika serangan muncul yang apalagi yang perifer yang berat tadi, nah itu bisa konsumsi obat itu dalam mungkin 1 jam setelah konsumsi dia akan lebih cepat reliever kembali, bagus kembali seperti itu. Oke, iya itu dia tips atau hal-hal yang perlu kita lakukan ketika terjadi dok ya, pusing atau mencegahnya. Nah untuk mencegahnya ini bisa tambah sedikit dok, misalnya ketika kita mau bepergian, misalnya ini kan bagi kita yang mungkin sudah terbiasa tubuh kita akan mengalami pusing seperti itu. Ada nggak suplemen tertentu dok yang bisa kita itu biar fit selalu gitu ketika beraktivitas tidak mudah pusing? Ya kalau suplemen sih tidak ada yang apa aja sih boleh lah. Ya, tidak yang memang sudah ada rekomendasi dokter. Nanti sebut merek kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin di herbal mungkin bisa dok ya seperti habatus sauda atau madu. Iya boleh madu habatus sauda untuk stamina ya agar tidak mudah lelah gitu ya. Boleh silakan.
Ya, jadi juga ingat gula darah yang terendah pun juga bisa keluhannya bukan vertigo. Jadi memang kita harus cukup juga konsumsi makanan teratur, ya, terlalu aktivitas berlebihan juga menyebabkan vertigo juga seperti itu. Iya. Ini pengalaman dok ya, kalau saya itu kalau keluar misalnya bepergian, berkendaraan itu pulang pasti pusing seperti itu. Nah kalau saya sendiri biasanya solusinya sebelum berangkat itu minum habatus sauda. Ini terasa emang enteng gitu dok. Ini berarti tidak masalah berarti itu dok? Iya, tidak masalah. Habatus sauda itu kan sudah rekomendasi dari Nabi SAW ya. Tetapi memang ada tempat yang memang habatus sauda itu kita bisa berikan dan tidak kita bisa berikan. Misalkan pada kasus-kasus yang stres ulcer atau gangguan perdarahan lambung, itu memang kontraindikasi kita berikan habatus sauda. Karena sifat habatus sauda ini dia akan merangsang juga asam lambung atau yang ekstrak, apalagi yang oil ya. Itu sudah ada dari pasien yang kita berikan testimoninya juga nyeri di ulu hatinya. Berarti ini bagi orang yang ada penyakit tertentu tidak boleh sembarangan juga dok ya. Biasa kalau saya sering merekomendasikan minyak zaitun digabung dengan minyak zaitun. Nah seperti itu, dikonsumsi habatus sauda bersama minyak zaitun itu sangat baik sebenarnya untuk pencernaan juga seperti itu. Atau madu bisa juga dok ya. Iya. Seperti itu. Ya untuk pengobatan nih dok, tadi sudah sekaligus pencegahan nanti. Nah kira-kira nih dok untuk pengobatan selain kimia, ini mungkin nanti kimianya dokter bisa sampaikan. Kalau bekam ini ada yang menyatakan bisa, ini gimana dok? Benar nggak sih dok? Iya, jadi saya juga mencari juga literatur yang berhubungan langsung vertigo dengan bekam memang tidak banyak, bahkan belum ada diteliti secara langsung ya. Tapi ini banyak juga dok orang yang melakukan namun hal di itu. masyarakat di trial di bekam ini ke masyarakat juga banyak yang mengatakan ada perbaikan seperti itu. Ada perbaikan. Nah, kalau secara tidak langsung bisa kita kaitkan antara bekam nanti dengan kualitas pembuluh darah. Itu sudah banyak penelitian-penelitian. Karena bekam ini nanti ada dua jenis, ada yang wet cupping terapi istilah orang barat bilang, yaitu yang bekam basah ya. Itu artinya apa itu bekam basah? Dia menarik darah yang ada di permukaan kulit yang berada di kapiler itu dikeluarkan. Nah ternyata komponen darah yang dikeluarkan ini di situ komponen darah yang sel darah yang sudah rusak, banyak kolesterol LDL yang di situ yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang keluar dari itu. Nah ini bisa dikaitkan nanti ke kualitas pembuluh darah. Ternyata kualitas pembuluh darah lebih bagus ketika LDL atau kolesterol jahatnya itu berkurang. Dan beban daripada jantung juga akan lebih ringan ketika darah kita tarik dari kapiler kita sering kita keluarkan. Jadi rekomendasinya adalah sarankan sebulan sekali bekam. Tetapi bekamlah sama terapis yang sudah profesional. Karena tidak semua penyakit semuanya dibekam. Itu ada penyakit yang kontraindikasi. Misalkan hemofili, ya kan? Biasanya pada kasus-kasus yang juga diabetes gitu dok. Usia yang sudah tua sekali, ya kulitnya sudah tidak elastis lagi, itu juga kita kontraindikasikan. Jadi tidak semuanya kita terapkan. Ada dasar-dasarnya yang bisa kita terapkan bekam itu sendiri. Tapi kalau untuk pusing tadi ini tidak masalah dok ya? Iya, kita lihat nanti penyebabnya. Kondisinya dulu dok. Kondisinya. Nanti kadang semuanya kita sama ratakan. Tidak bagus. Jadi saya sarankan cek ke dokter, lihat kualitas kita, tekanan darah kita. Karena tekanan darah terlalu tinggi pun ketika dibekam ada hasil penelitian makin meningkat. Nah, ada yang menurun, jadi responnya yang kadang itu kita tidak tahu. Jadi sebenarnya bekamnya letaknya bukan di sebagai terapi utama, tapi sebagai terapi preventif, mencegah. Jangan saat lagi serangan di bekam kita nggak tahu. Pasien ada yang dia ketika mau dibekam tensinya makin naik. Itu ada kasusnya seperti itu. Nah, jadi memang harus betul-betul dalam kondisi yang nyaman dan itu dalam pemeriksaan tekanan darah sebelum bekam dan sudah rutin konsumsi obat-obatan yang memang untuk menyokong daripada penyakit-penyakit yang degeneratif tadi, hipertensi, diabetes dan sebagainya. Oke, baiklah dok, sudah 60 menit hampir kita bersama. Ya sebenarnya masih ada beberapa hal lagi nih yang harus ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kita dok ya. Silakan mungkin dok menyampaikan kesimpulannya secara singkat dok. Ya, jadi sebenarnya untuk tata laksana daripada vertigo ini memang bergantung daripada penyebabnya. Biasanya secara umum
dokter akan rekomendasikan pasien untuk olahraga secara teratur supaya meningkatkan sebenarnya kebugaran. Nah, kebugaran ini sangat juga mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, mulai dari bersepeda, berjalan kaki, jadi ada aktivitas dalam badan kita. Kemudian biasakan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ya. Waktunya tidur kita tidur, waktu aktivitas kita beraktivitas. Hindarilah konsumsi atau makan makanan yang tidak sehat, minuman yang beralkohol terutama. Kemudian kalaupun ada bakat daripada penyakit ini, penyakit vertigo, saya sarankan untuk teratur untuk konsultasi ke dokter ya, berobat seperti itu. Itulah mungkin pesan saya di akhir daripada sesi kita hari ini. Iya, baiklah, terima kasih banyak Dok atas penjelasan dan sekaligus kesimpulan tadi menutup perjumpaan kita pada sore ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada episode berikutnya. Ya, sahabat kaum muslim, tetaplah berdoa dan berusaha dan tetaplah untuk menghidupkan pola hidup sehat ya, agar tetap tubuh kita sehat dan mudah beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya Darus Lian pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus ya Bincang Sehat setiap hari Kamis pukul 16.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.